切れないものがないなら、形のないもので君を殺す。Cerita diawali dengan Boruto melihat tatapan masa depannya yang membuatnya terkejut bukan main. Boruto berkata, "Apa itu tadi? Kejadian apa itu yang barusan kulihat?" Momoshiki menjawab, "Ternyata kau juga bisa melihatnya. Pandangan yang dimana aku juga bisa melihatnya." Boruto berkata, "Tapi semua kejadian tadi tidak ada yang kukenal sedikit pun. Apakah artinya itu adalah kejadian di masa depan?" Boruto kembali mengingat perkataan dan juga peringatan Momoshiki sebelumnya, bahwa mata birumu itu pada akhirnya akan merenggut segalanya darimu. Scene kembali berpindah di lokasi bapak-bapak pejabat Konoha yang sedang rapat. Di situ, mereka semua terlihat sedang berunding membicarakan sesuatu hal yang sangat penting. Dalam rundingannya tersebut, Naruto berkata pada Amado, "Sepertinya aku paham, untuk membangkitkan putrimu kembali, jutsu reinkarnasi karma itu diperlakukan dengan memodifikasi karma Kawaki. Benar bukan?" Amado lalu hanya menjawab, "Ya, itu saja." Di lain sisi, Shikamaru yang tidak ingin ditipu Amado, mencoba bertanya kepada Eida yang berada di tempat lain dengan mengatakan, "Maaf mengganggumu lagi Eida. Tapi, orang seperti apa Akebi yang asli itu?" Eida yang ditanya pun lantas menjawab, "Pertanyaan yang aneh untuk kau tanyakan padaku. Tapi dari yang kulihat dia hanya seorang gadis biasa. Setidaknya dia jauh berbeda dari Delta." Amado yang mendengar mereka lantas mengatakan dengan sedikit nada keras, "Oi oi, kau kira aku mau meruntuhkan dunia shinobi? Aku tak tahu bagaimana kalian memandangku. Tapi aku hanyalah warga biasa. Bahkan aku juga bukan seorang shinobi." Namun Shikamaru yang mendengar ucapannya seperti itu mengungkapkan jika dirinya agak sedikit kecewa dengan fakta yang didengarnya. Shikamaru paham dengan perasaan Amado karena dirinya juga memiliki anak. Akan tetapi, Naruto yang hadir lantas menyangkal perkataan Shikamaru tadi dengan membela Amado. Malahan, dia mengatakan jika mau bagaimanapun itu adalah urusan Amado dan Kawaki. Maka dari itulah dia tidak mau mencampuri urusan di antara kedua orang tersebut asalkan tidak membahayakan desa. Di lain sisi, Amado yang mendengar jika itu adalah urusan pribadinya, mengungkapkan bahwa apa yang bisa dilakukan oleh Hokage dalam membantunya. Dirinya hanya ingin melanjutkan pekerjaan tersebut dengan hati-hati, karena mengetahui Kawaki sangat membenci karma. Di samping itu, Kawaki yang mendengar pernyataan Amado pun membuka telapak tangannya, dan melihat dengan tajam segel karma yang ada di tangan kirinya. Sambil melihat segel karma miliknya, Kawaki berkata, "Aku benci karma itu benar. Aku hanya memikirkan bagaimana cara menyingkirkannya. Karena itulah aku menganggap itu adalah penyebab utama semua hal buruk yang selama ini terjadi padaku. Tapi ternyata aku salah." Kawaki melanjutkan penyebab sebenarnya adalah para Otsutsuki brengsek itu yang memberikan karma ini padaku. Jika bukan gara-gara mereka, aku mungkin juga tidak akan jadi bulanan para monster dengan kemampuan gila ini. Dan paling pentingnya, nyawa Tuan Hokage tidak akan dalam bahaya. Di lain sisi, semua orang yang mendengarkan curhatan dari Kawaki pun nampak terdiam. Masih bergelut dengan curhatannya mengenai karma, Kawaki lalu meminta sebuah jawaban dari satu pertanyaan miliknya kepada Amado. "Putrimu yang mau kau bangkitkan dengan karmaku ini, kau berani bersumpah dia tak akan menjadi Otsutsuki baru?" Dengan santainya, Amado lalu membuka kacamatanya dan menjelaskan, "Kalau boleh jujur, aku sebenarnya tak tahu akan seperti apa hasilnya. Karena ini belum pernah dilakukan. Tapi satu hal yang pasti, ini adalah pilihan terakhirku." Saat Amado menjelaskan, Naruto nampak merasa kasihan kepadanya karena Amado begitu bersedih dan merasa terpukul akan nasib putrinya. Sementara itu, Sarada, Mitsuki, dan Sumire juga terlihat sangat bersedih saat Amado mengatakan itu semua. Bahkan, Eida sempat menoleh ke arah Kawaki sebelum akhirnya dia meminta Shikamaru menghentikan obrolannya. Di satu pihak, Shikamaru yang mendengar Eida memintanya untuk berhenti malah merasa terkejut. Akan tetapi, Naruto yang paham tentang kondisi saat ini langsung berdalih bila Eida dan adiknya masih lelah karena baru saja datang ke Konoha. Sampai pada akhirnya, Shikamaru menyetujui itu semua dan meminta maaf karena sudah mengabaikan kebutuhan orang baru di desa Konoha. Namun di saat rapat sudah selesai,
Amado masih saja nampak bersedih dan menangis sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Bahkan, ekspresi Amado tersebut mengundang simpati dari Naruto, Eida, sampai Kawaki. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Boruto yang telah berbaring di ranjangnya lagi-lagi terbayang akan perkataan Momoshiki sebelumnya, bahwa mata birumu itu pada akhirnya akan merenggut segalanya darimu. Sementara itu, di kamarnya masing-masing juga nampak Kawaki dan Eida masih terjaga, seakan memikirkan masalahnya masing-masing. Keesokan harinya, Boruto dan yang lain terlihat sedang berkumpul dalam satu meja untuk sarapan pagi bersama. Di situ, Boruto yang rasa ingin tahunya sangat tinggi, justru bertanya pada Eida dengan berkata, "Aku agak canggung mengatakannya. Tapi, kalau kau mau berpacaran dengan Otsutsuki, berarti aku juga termasuk calon kan? Jadi kenapa kau malah memilih cowok jutek macam Kawaki?" Akan tetapi Demon yang mendengar malah menjawab dengan sangat konyol. "Kau ini pernah ngaca tidak? Jangan sampai aku harus mengatakannya padamu, bro." Kemudian karena kesal dengan itu, Boruto kembali menjawab, "Hei, aku nggak nanya sama kamu." Bahkan dengan ekspresi kesalnya, Boruto bergumam jika dirinya hampir saja membunuh Demon karena berkata seperti itu. Di tengah keributan Boruto dan Demon, Eida menjawab, "Tentu saja kau juga hebat, Boruto. Tapi lihat kau baru berusia 12 tahun, sedangkan aku sudah berusia 16 tahun. Mendengar itu, Boruto yang heran masih bertanya kepada Eida dengan berkata, "Apa cuma itu saja? Bukankah usia tidak terlalu penting?" Akan tetapi, lagi dan lagi Demon yang menjawab, "Itu sebabnya aku bilang tadi karena wajahmu. Kau ini bodoh ya." Pada akhirnya, keributan di antara keduanya kembali tak terhindarkan. Di saat Boruto dan Demon kembali berseteru, Kawaki justru bertanya pada Eida perihal dirinya pernah memanfaatkan code untuk mendekati Kawaki. Sontak saja, hal itu semakin membuat wajah Eida merah dan tersipu malu ketika menatap tajam mata Kawaki. Semakin dalam pertanyaan Kawaki, semakin besar pula salah tingkah yang dilakukan Eida saat makan. Sampai pada akhirnya, kegugupan Eida berubah menjadi sangat salting ketika Kawaki memanggil namanya. Bahkan, berkat kecerdasan Kawaki tersebut, Demon memberikan apresiasi kepada Kawaki. Akan tetapi Boruto yang terabaikan malah berkata, "Jadi kau tidak peduli padaku karena aku cuma makanan ekor 10 yang benar saja?" Geram karena dirinya hanya dimanfaatkan, Kawaki berkata, "Sudah kuduga, semua orang yang menginginkan sesuatu dariku, semuanya adalah sampah." Mendengarkan perkataan tidak enak itu, Demon berkata, "Hei, sebaiknya kau jaga kata-katamu. Apakah kau mau makananmu ku keluarkan semua dari perutmu?" Kata-kata itu sedikit membuat ketegangan antara Boruto dan Demon beralih menjadi Demon dan Kawaki. Pada akhirnya, keributan di antara tiga cowok tersebut reda setelah Eida menggebrak meja makan dengan tangannya. Eida merasa jika sosok gadis di ruangan tersebut kurang karena tidak bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Oleh sebab itu, Eida meminta kepada Boruto untuk memanggil semua temannya termasuk Sumire. Sampai pada akhirnya, Boruto melaksanakan tugas tersebut dengan memanggil dua sohibnya tersebut. Di saat yang sama, Shikadai yang tahu akan situasi itu meminta kepada Sarada untuk ikut juga karena hanya dirinya yang belum terpengaruh pesona Eida. Singkat cerita, semua rekan yang dipanggil oleh Boruto pun datang. Namun, baru saja berkumpul di ruangan tersebut, Shikadai malah sudah terhipnotis oleh kehadiran Eida begitu dia melihatnya. Terlihat wajah Shikadai yang memerah dan grogi dibuatnya. Bahkan Eida sampai harus meminta Shikadai untuk pulang karena kehadirannya tidak dibutuhkan. Hal tersebut sedikit membuat Sarada bertanya-tanya dalam hatinya, itulah kenapa Shikadai tidak terpengaruh pesona Eida sebelumnya dikarenakan tidak melihat Eida dengan jelas. Kemudian Sarada pun juga khawatir jika Sumire juga akan terpengaruh dan memberitahukan lewat telepati untuk tidak menatap mata Eida. Singkat cerita, Sarada dan Sumire diajak untuk berkumpul di kamar milik Eida. Hal itu sedikit membuat Boruto gelisah dan bertanya-tanya apakah mereka akan baik-baik saja. Bahkan Kawaki sempat memberi peringatan akan menghajar Eida jika terjadi sesuatu dengan kedua temannya tersebut. Tentu saja mendengar itu, Demon menyanggah perkataan Kawaki dengan berkata, "Itu kalimatku Kawaki. Kau seharusnya paham situasinya, bukan?" Kemudian dengan nada tidak bersalah, Boruto mencoba menengahi keributan antara Kawaki dan Demon. Boruto pun berkata, "Kalian berdua berhentilah saling memancing.
Aku rasa Eida tidak ingin satupun dari kita saling berkelahi. Sedangkan di dalam kamar, ternyata Eida mengajak kedua orang itu hanya untuk mencurahkan isi hatinya mengenai perasaannya kepada Kawaki. Sarada yang sambil mendengar bergumam dalam hatinya, gadis ini apa benar dia hanya memikirkan itu? Kedengeran bodoh sekali. Seketika itu, Eida meminta pendapatnya kepada Sarada. Namun Sarada hanya berkata, aku paham kok. Aku rasa itu terjadi pada semua orang saat mereka menemukan cinta sejati. Lalu di saat mendengar jawaban Sarada, Eida malah menatapnya sehingga mengeluarkan aura kekuatan yang luar biasa. Kemudian Eida melanjutkan curhatannya sembari Sarada dan Sumire mendengarkannya. Di saat Eida sedang asik curhat kepada mereka berdua, Sumire justru malah menghubungi Sarada lewat jutsu telepati. Dirinya bertanya apakah Sarada juga tidak terpengaruh oleh pesona Eida. Sarada pun menjawab, "Oh, aku sama sekali tidak menyadarinya karena terlalu tegang, tapi aku mungkin tidak terpengaruh olehnya." Sumire pun memberitahukan kalau dirinya sepertinya juga tidak terpengaruh. Lalu mereka berdua bertanya-tanya kenapa bisa tidak terpengaruh. Kemudian Sumire menyuruh Sarada untuk tidak panik dan bersikap seperti terpesona oleh Eida. Itu dilakukan agar tidak terjadi hal yang buruk jika Eida mengetahuinya. Sarada yang bingung bertanya kepada Sumire tentang hal buruk apa yang akan terjadi. Sumire menjawab, "Coba pikir, mereka yang terpikat oleh Eida pasti tidak akan bisa menyerangnya, tapi kita berdua pasti bisa menyerangnya. Singkatnya, ada kemungkinan besar Eida pasti akan menganggap kita sebagai resiko keamanan baginya." Namun, baru saja mereka menemukan petunjuk, Eida malah bertanya kepada Sarada mengenai Boruto secara tiba-tiba. Dan karena Sarada tidak memperhatikan perkataan Eida, membuat dirinya bengong dan hanya tersenyum-senyum sendiri. Sampai pada akhirnya, Eida bertanya apakah Sarada baik-baik saja atau tidak. Lalu Eida pun melanjutkan curhatannya bahwa dirinya benci akan kekuatan yang dimilikinya. Karena kekuatan itu membuatnya tidak bisa memiliki pacar dan teman normal. Di tengah-tengah keluhan Eida karena memiliki kekuatan yang luar biasa, adegan lalu beralih pada Shikamaru yang meminta laporan dari Sumire saat bersama Eida. Kemudian, Sumire memberitahukan bahwa mereka berdua, yakni Sumire dan Sarada, yang tidak terpengaruh oleh kekuatan Eida. Lalu dengan ekspresi yang terkejut, Shikamaru memerintahkan Sumire dan Sarada untuk merahasiakan itu semua kepada siapapun, termasuk Boruto. Dengan informasi terbaru yang didapat tersebut membuat peluang untuk mendekati Eida tanpa dicurigai semakin besar. Dan hanya mereka berdualah yang bisa mengalahkan Eida di masa depan. Sementara itu, di tengah ruang tamu terlihat Boruto dan Daemon sedang mabar game bersama dengan begitu asik. Di sisi lain, Kawaki hanya memantau sang Hokage yang sedang sibuk mendengarkan laporan dari tim lain. Lalu di tengah curhatan Eida yang begitu dalam, membuat Sarada menawarkan diri menjadi teman normalnya. Karena dengan cara itulah mereka berdua bisa mendekati Eida untuk mendapatkan suatu informasi lebih. Di lain sisi, Boruto yang tadi asik bermain game pun tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran Momoshiki dari balik pandangannya. Momoshiki saat itu mulai menyadari sesuatu tentang kekuatan pesona milik Eida. Akan tetapi, karena terlalu menampakkan ekspresi yang aneh, membuat Kawaki terkejut dan bertanya kepada Boruto apakah Momoshiki muncul. Namun, Kawaki yang menyadari jika Momoshiki hadir di dalam pandangan Boruto, dirinya langsung berdiri dan mulai akan menyerang Boruto. Yang mana, hal itu membuat Boruto terkejut dan membantah perkataan dari Kawaki tersebut. Dengan penuh emosi, Kawaki yang yakin kalau firasatnya benar, lalu menarik baju Boruto sambil berkata bahwa dirinya hanya ingin berbicara dengan Momoshiki, bukan kepada Boruto. Sontak saja, Sumire dan Sarada terkejut dan menuju ke ruang tamu. Kemudian Sarada menyuruh Kawaki tenang dan memperingatkan Kawaki bahwasanya mereka sedang dalam misi penting. Bahkan Shikamaru juga harus menjelaskan kepada Kawaki untuk terus tenang dan mengingat wajah Naruto yang hampir kehilangan Boruto karena ulahnya. Lalu setelah memikirkan sejenak perkataan Shikamaru, Kawaki mulai tenang dan melepaskan Boruto. Kemudian setelah pertengkaran kecil itu terjadi, Kawaki pun mulai meninggalkan ruangan tersebut dan menyuruh yang lain untuk tidak mengikutinya. Sontak saja, saat mendengar perkataan Kawaki tersebut membuat Boruto geram dan menyuruhnya untuk kembali karena misi masih berjalan. Di satu sisi, Shikamaru yang mengetahui Kawaki pergi,
lantas mencoba meminta pada unit sensor untuk melacaknya. Akan tetapi, unit sensor tersebut tidak bisa melacak cakra Kawaki karena dia sudah menghapus cakranya sendiri sebelum pergi. Mendengar itu, Shikamaru jelas terlihat begitu kesal kepadanya. Sementara itu, Boruto yang sedari tadi mengejar Kawaki juga terlihat kehilangan jejak setelah dirinya memasuki area halaman rumah. Bahkan, Boruto harus repot menanyakan pada Mitsuki hanya untuk mendapatkan jejak kemana perginya Kawaki. Sayangnya, usaha yang dilakukan Boruto nampak gagal setelah Mitsuki tidak mengetahui kemana perginya Kawaki. Kemudian, Boruto langsung berasumsi bahwa Kawaki menggunakan Sukuna Hikona untuk mengecilkan dirinya dan mengelabui Mitsuki yang sedang berjaga di luar rumah. Namun di saat dirinya sedang kebingungan mencari, Eida dan Demon justru malah ikut keluar menyusul Boruto di halaman rumah. Sontak saja, hal itu membuat Boruto semakin cemas dan was-was dengan misi yang sedang mereka jalankan. Akan tetapi, di balik kecemasan Boruto yang semakin menjadi-jadi, dirinya malah menerima laporan dari unit sensor bahwa Kawaki telah menghapus aura cakranya untuk keluar dari area tersebut. Namun, di tengah lamunannya tersebut, Boruto justru mampu merasakan cakra Kawaki meskipun tidak bisa menunjukkan lokasi yang tepat kepada mereka. Lalu saat Mitsuki melihat bila Eida juga sedang berada di luar rumah, nampak Konohamaru yang memperingatkannya untuk tidak memandangi Eida terlalu lama. Mitsuki pun langsung terdiam setelah mendengar perkataan Konohamaru. Kemudian Eida yang juga sudah berada di teras rumah mengatakan kepada Boruto untuk tidak mempermasalahkan Kawaki karena dirinya sudah bukan bocah lagi. Selain itu, Eida juga malah mengajak para gadis untuk ikut dengannya. Bahkan, dia juga mengancam Boruto untuk tidak memerintahnya. Hal itu dia utarakan beserta ancaman, "Aku tidak peduli kalau kau mau ikut campur, tapi kalau kau coba halangi apa yang kuinginkan, aku tidak akan bersikap baik padamu." Kemudian, Boruto yang sudah mendengarkan ucapan Eida tersebut lalu melaporkannya kepada sang Hokage. Akan tetapi Shikamaru hanya menyampaikan kepada Boruto untuk menuruti keinginan Eida dan mengawasinya secara ketat. Sedangkan untuk Kawaki akan diurus oleh Shinobi Konoha. Mendengar itu, Boruto pun melanjutkan misinya mendampingi Eida dan Demon. Sementara itu, di dalam dimensi lain terlihat salah satu rekan Code yang bernama Bug sedang bersantai dengan menghabiskan beberapa botol minuman keras. Hal itu harus ia lakukan karena pasukan seram milik Code selalu mengelilinya dimanapun ia berada hingga membuatnya tidak tenang. Sembari melihat ke arah pasukan monster itu, Bugs pun bertanya, ada berapa jumlah pasukan Sumeaka yang dimiliki Code? Lalu dengan terduduk santai, Code menjawab bila jumlah mereka semua sudah melebihi 1.000 pasukan. Dan dengan pasukannya tersebut, dia akan menyerang desa Konoha. Meskipun tadinya serangan itu akan menjadi kejutan, tetapi karena kehadiran Eida di dalam desa Konoha membuat semuanya menjadi sia-sia karena kehadiran Eida yang mampu melihat segalanya. Kembali ke Konoha, Eida yang mengetahui bila Code memiliki 1.000 monster di dalam dimensinya, langsung memberitahu kepada Shikamaru. Yang mana laporan itu sedikit membuat Shikamaru terkejut karena selama ini Code mempersiapkan pasukan tersebut dengan sangat matang. Meskipun cemas, Shikamaru tetap bertanya pada Eida seberapa kuat pasukan Sumeaka tersebut. Mendengar itu, Eida lantas berkata bila pasukan itu terbuat dari ekor 10 yang dipersiapkan untuk menyerang Konoha. Baru saja mendengar tentang informasi kekuatan dari pasukan Code, Shikamaru tiba-tiba kaget setelah seorang wanita berteriak karena terpesona akan kecantikan Eida ketika sedang memakai baju. Shikamaru pun hanya emosi ketika Eida mengalihkan pembicaraan yang begitu penting. Di lain sisi, Boruto yang sedang bersama Demon mulai merasa bosan karena di sana bukanlah dunianya. Di satu sisi, Demon yang berada di atas pundak Boruto pun mulai membuli Boruto karena terlalu lemah. Bahkan orang-orang yang ditemuinya juga dibilang kroco. Karena perkataan Demon tersebut membuat keduanya saling berdebat. Kemudian Demon pun bertanya kepada Boruto, apa di desa ini tidak ada petarung yang kuat? Namun dengan suara lantang Boruto menjawab, jangan menghina kami. Tunggu saja sampai kau bertemu ayahku dan paman Sasuke. Di saat Boruto menjelaskan, tiba-tiba saja Demon terdiam sejenak dan mulai merasakan sesuatu di luar.
Sontak saja dia langsung pergi begitu saja dan langsung bergegas keluar toko tersebut. Hingga pada akhirnya, Boruto yang terpancing emosinya pun mulai mengejar kemana perginya Demon. Setibanya di luar toko, Demon yang melihat Himawari sedang berjalan sendirian malah menyerang Himawari dengan berkata, "Siapa engkau?" Akan tetapi, dengan waktu yang sangat tepat, Boruto datang dan menghentikan pergerakan Demon. Lalu Himawari yang memanggil Boruto dengan sebutan kakak, membuat Demon yang sedang ditahan Boruto nampak kebingungan hingga mengatakan, "Apa? Kau adik perempuannya Boruto?" Dan cerita pun berakhir.